Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kita kembali bertemu di channel Mas Imam Nawawi karena berpikir nyata berkarya. Semangat untuk terus menjernihkan pikiran merupakan hal yang menjadi kebutuhan untuk saat ini agar kita bisa berkarya setidaknya dengan kebaikan yang sederhana. Berita kali ini sahabat sekalian tentang bengkel motor di Sidoarjo yang diviralkan getok harga kini sepi pelanggan. Jadi ada sebuah bengkel ya yang ada di Jalan Gajah Mada Sidoarjo yang ramai dibahas netizen karena diposting oleh salah satu katakan pelanggan yang kecewa dengan harga yang diberikan untuk servis. Sebenarnya bukan hanya servis karena ada beberapa onderdil yang diganti. Menurutku seperti diberitakan detik ini, mekanik yang berada di bengkel tersebut mengatakan bahwa dirinya lah yang menyervis motor Honda Scoopy merah yang viral. Ia juga membenarkan bahwa ongkos jasa servis memang 250.000. Jelas ini angka yang bagi sebagian orang pasti akan membuat bertanya-tanya ya. Tapi apa saja rinciannya? 250.000 itu mengganti kampas rem depan, ganti oli shock belakang, dan ganti laker as setir. Nah, ujarnya. Jadi menurut dia, ongkos seperti itu adalah ya pantas karena juga pengerjaannya memakan waktu yang cukup lama, bahkan hampir setengah hari. Nah, kemudian dari pihak bengkel mengatakan seharusnya pemilik motor Scoopy warna merah merasa biaya servis terlalu mahal, bisa komplain gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa tidak komplain begitu. Nah, di berita itu ketika sang pemilik motor itu menerima bahwa harganya 250.000, dia langsung saja menerima kemudian pulang, dan sehari kemudian masuklah di media sosial dan akhirnya rame ya. Dan sahabat kalian, ketika rame itulah pemilik bengkel akhirnya mengalami kerugian. Ya, sepi seperti itu. Nah, dalam konteks ini kita tidak akan mengambil sebuah ulasan bahwa yang bengkel salah atau yang konsumen salah, tapi kita ambil pelajaran saja ya. Bahwa pertama, ya kita akan melihat di sini bahwa kasus tersebut telah memberikan dampak signifikan bagi pemilik bengkel. Ya tentu saja pertama kerugian finansial karena orang akhirnya menjadi enggan datang ke bengkel tersebut. Persoalannya bukan hanya enggan, tetapi itu akan berurusan dengan reputasi bisnis ya yang boleh jadi mulai rusak atau tercemar akibat ulasan negatif media sosial. Yang kedua, tekanan psikologis ya bagi bengkel atau pemilik bengkel itu termasuk pekerjanya ya, karena mereka mengalami stres, cemas, atau bahkan mungkin depresi. Dan yang paling sulit untuk dikembalikan adalah hilangnya kepercayaan masyarakat. Ini yang menjadi kerugian besar bagi pemilik bengkel. Kemudian bagi masyarakat ada ketidakpastian informasi ya. Viral di media sosial tidak selalu mencerminkan realitas yang sesungguhnya. Dalam kasus ini, informasi mengenai tarif servis yang dianggap berlebihan belum tentu terverifikasi. Jadi dalam konteks ini ya viral jangan kemudian membuat kita tiba-tiba menjudge, oh ini yang salah, oh itu yang salah, padahal kita nggak ngerti duduk perkaranya. Tapi ya begitulah viralitas. Kemudian kita juga harus melihat apakah ini yang disebut dengan bully online ya. Jadi viral di media sosial yang kemudian diikuti komentar negatif, bahkan mungkin juga hujatan yang tidak terkendali, itu sebenarnya ya bisa menjadi sebuah bully. Tetapi kalau memang harga dari bengkel itu melebihi batas normal mungkin di wilayah Sidoarjo itu sendiri, ya itu juga merupakan hal yang secara kontributif juga dilakukan oleh bengkel itu sendiri. Nah, sahabat sekalian, dari ini semua maka kita bisa melihat bahwa pergaulan kehidupan kita ini harus betul-betul didasari oleh sebuah kepercayaan yang jelas gitu ya. Bengkel mungkin dia punya target
tapi harus transparan di awal. Misalnya ketika menyerahkan nota, itu ya tidak hanya ini Pak notanya gitu, atau segini. Walaupun di situ ada misalnya onderdil yang tertulis harganya dan seterusnya, perlu juga ada penjelasan. Karena tidak semua orang itu langsung paham. Begitu. Apalagi kalau seseorang tidak mengetahui harga bahan-bahan itu sendiri. Nah, yang kedua, bagi konsumen, kalau memang tidak sepakat atau bahkan keberatan, ya memang komplain. Komplain langsung, kenapa ini lebih mahal, atau minta klarifikasi, kenapa kok biayanya sekian. Kalau misalnya ada perbandingan, misalnya bulan sebelumnya melakukan servis, waktu itu nggak segini kok harganya, tapi kenapa ini sekian, dan seterusnya. Jadi utamakanlah kekeluargaan. Bahwa kita mengenal istilah no justice, ya apa, no viral, no justice, bahwa tidak ada keadilan kalau tidak ada yang viral, itu memang betul. Tetapi dalam konteks kekeluargaan, hubungan kita dengan sesama masyarakat, ya itu harus dijaga dengan semangat yang lebih baik. Jangan melalui media sosial. Toh memang ini kan soal diri seseorang dengan bengkel. Idealnya sang pemilik motor dengan bengkel ini segera dipertemukan, kemudian diminta untuk memberikan saling klarifikasi, dan terjadilah di situ saling memahami, memaklumi, dan maaf memaafkan, dan diupload lagi ke media sosial. Ini saya kira juga sudah bisa membuat yang lain belajar ya, terutama pemilik usaha bengkel, agar betul-betul transparan. Hati-hati, pada saat yang sama masyarakat yang juga merasa kecewa atas layanan sebuah bengkel, itu memang idealnya komplain dulu ke bengkelnya. Kalau misalnya bengkelnya ngotot dan seterusnya mau dinaikkan di media sosial, ya tentu saja perhatikan juga, jangan sampai karena kita kecewa seseorang kehilangan rezekinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.